Ada 3 penjurusan. Yang pertama perancangan atau desain, yang kedua ada permesinan, yang ketiga ada fabrikasi. Untuk desain sendiri itu di bagian CAD ya, menggambar, kemudian menghitung, menganalisis sehingga ketemu gambar teknik. Gambar teknik ini kemudian kita serahkan ke yang jurusan permesinan. Jurusan permesinan ini kemudian membuat alat yang sesuai gambar kita, yang sesuai gambar teknik dari jurusan desain. Nah, sampai sana selesai. Untuk fabrikasi menerima gambar teknik dari jurusan desain juga sama. Jadi sumbernya dari desain dulu, kemudian kita sebar ke permesinan, kita sebar ke fabrikasi untuk gambar teknik. Hasil akhir dari jurusan desain itu adalah gambar teknik mesin yang nanti akan diproduksi oleh permesinan dan fabrikasi. Tergantung, kalau itu menjurusnya ke part-part mesin, berarti yang menyelesaikannya adalah permesinan. Kemudian kalau itu kalau itu bentuknya konstruksi atau seperti atap rumah dan lain, tralis, gerbang yang memerlukan pengelasan, itu nanti kita serahkan ke fabrikasi. Seperti itu jalur jurusan-jurusan kami itu ada 3, desain, permesinan, dan fabrikasi. Untuk bedanya mesin dengan fabrikasi, kalau mesin fokusnya di pembuatan part-part mesin ya, contohnya poros, dua-duanya. Kalau misalnya kita mau merencanakan sebuah rekayasa mesin, menciptakan sebuah produk mesin perkakas, misal mesin pengayak jagung dan lain sebagainya, itu kita membutuhkan tiga orang ini. Yang pertama untuk bagian tahap desain, kemudian permesinan itu nanti untuk membuat poros, gear, ulir, dan lain-lain. Kemudian untuk menyatukan semuanya itu menggunakan membutuhkan rangka. Nah, rangka ini dilas oleh fabrikasi seperti itu. Jadi kayak satu kesatuan. Nah, jurusan ini nanti untuk penjurusannya seperti itu. Jadi di sana kita fokus merekayasa sebuah bahan tersebut menjadi lebih kuat, lebih getas, lebih ulet. Jadi dari bahan yang dasarnya memang cepat kurang kuat lah kalau standarnya itu. Kemudian di ilmu bahan teknik ini kita menyiapkan beberapa spesimen untuk diuji coba kan. Ini menggunakan uji coba hardening, kemudian annealing dan sebagainya. Itu ada kita pengujian menggunakan air, menggunakan oli, menggunakan angin. Nah, nanti untuk racikan bahannya semakin hasil akhirnya semakin kuat, semisal tujuan kita apa dulu? Semisal kita ingin membuat suatu bahan ini semakin getas ya. Getas berarti menggunakan air. Pemanasnya langsung dicelupkan ke air gitu. Mungkin ada tambahan-tambahan ya, bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Kemudian misal tujuan kita menjadi lebih ulet, kita menyelupkan bahan ke oli, semisal seperti itu. Itu di ilmu bahan teknik. Tema-tema skripsi ya terkait jurusan teknik mesin itu banyak sekali. Kalau saya itu skripsinya simulasi tentang panel tahan peluru,
itu masih lingkup simulasi ya, simulasi dan desain, karena memang jurusan saya desain, saya ambil tugas akhir skripsinya desain. Untuk teman-teman yang lain banyak yang mengambil sifat fisis dan sifat kekuatan fisis dan mekanis, kemudian ada fluida, tentang fluida, itu untuk yang keilmuan murni ya. Ada untuk pesawat, rekayasa pesawat sederhana, perancangan alat dan lain-lain, itu masih bisa. Yang penting ada lingkupnya mesin, lingkupnya fisika, lingkupnya matematika, seperti itu. Pengembangan, kalau di pendidikan kan pengembangan media dan lain-lain, seperti itu. Untuk jenjang karir mahasiswa teknik mesin ya, kalau dilihat kating-kating kita banyak yang kerja di Pertamina, di sistem pemipaan, kemudian ada juga yang kerja sebagai trainer atau tenaga pengajar di perusahaan itu, menjadi mekanik dan lain-lain. Banyak sih kalau untuk pekerjaannya. Nanti di jurusannya kan mau di pembelajaran atau mau di pabrik. Kalau di pabrik yaitu seperti di Pertamina dan lain. Kalau nanti ke sekolah berarti masuknya ke SMK. Karena kita butuh ya ilmu lebih luas tadi. Kita bukan hanya buku yang bertemakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita disarankan untuk mempelajari ilmu lebih luas lagi di seluruh dunia. Semisal kita, kalau menurut saya, mempelajari bahasa Inggris ya, pelajari bahasa Inggris, karena banyak ilmu-ilmu di luar sana menggunakan bahasa Inggris. Bukan hanya bahasa Inggris ya, bahasa-bahasa daerah lain, negara lain, itu penting untuk kita pelajari. Nah itu karena saya menyesal dan tidak sungguh-sungguh, jadi ya di akhir-akhir ini memang saya harus mau nggak mau harus belajar lebih dalam lagi ilmu bahasa Inggris. Kemudian dulu saya kenapa nggak mempelajari ilmu hidrolik dan pneumatik itu, karena memang basic pekerjaannya nanti kedepannya sangat menjanjikan ya di bagian alat-alat berat seperti itu. Ya sangat, bahasa Inggrisnya harus oke. Ya, makanya penting di setiap kampus-kampus itu harus punya standar bahasa Inggris ya, untuk tingkat kelulusan, sebagai syarat kelulusan ya. Di setiap universitas itu tes TOEFL-nya seperti apa, apakah lulus atau tidak. Nah itu memang sangat penting, karena bukan hanya tes kemampuan TOEFL saja, nanti di literasi yang notabene bertemakan bahasa Inggris ya, itu lebih luas lagi. Makanya ya mumpung masih awal, belajar bahasa Inggris lebih awal lagi, menguasainya. Organisasi yang pernah saya ikuti ada 5 ya, saya sebutin. Di semester 1 saya pernah mengikuti himpunan mahasiswa mesin, kemudian ada keluarga muslim Mustafa, itu rohisnya Fakultas Teknik, kemudian ada rekayasa teknologi Restek UNY, kemudian ada tutorial pendidikan agama Islam sebagai tutor, hanya sebagai tutor ya, bukan sebagai pengurus. Kemudian di terakhir
ada di luar lingkungan UN-nya memang, tapi masih ada sangkut maut sama UN-nya, itu Rudat UN-nya. Itu perkumpulan mahasiswa yang satu daerah dengan saya. Kalau ya beberapa teman saya, untuk kalau kita berbicara bisa sambil kerja ya bisa, tapi tergantung ke pribadi masing-masing ya. Kalau memang kerja itu lebih penting menurutnya, maka banyak teman-teman saya yang sambil kerja, kuliah sambil kerja. Tapi beberapa teman juga lebih mementingkan harus kuliah dulu, selesaikan dulu kuliahnya baru bisa menyelesaikan, baru bisa kerja. Ada yang punya prinsip seperti itu. Kalau kita tanya bisa kerja ya bisa, apalagi di akhir-akhir ya semester 8 ini, itu kan mengambil tugas akhir skripsi, banyak waktu kosong namun tidak bisa kita manage karena kita terikat dengan jam pekerjaan. Teman saya ada kasus ya, dia menyelesaikan skripsi tapi mandek karena pekerjaannya. Akhirnya sambil kerja. Penelitian sambil bekerja itu menurut saya sangat tidak disarankan ya, sangat tidak dianjurkan. Sebaiknya fokus untuk skripsian. Apa yang harus dipertimbangkan ya? Pertama, nanti calon mahasiswa yang bakalan masuk ke jurusan mesin ini bakalan bisa menyelesaikan studinya atau tidak, karena memang kan basicnya umum ya. Tapi ada beberapa teman saya yang dia bisa menyelesaikan studi walaupun basicnya SMA atau umum gitu, bukan SMK mesin. Ada juga yang jurusan otomotif, ada juga yang jurusan mekatronik. Itu kan berseberangan sama mesin, tapi bisa menyesuaikan. Di semester awal memang jurusan kita proses penyesuaian ya, ilmu-ilmu teori-teori ya seperti di SMA. Kemudian nanti setelah masuk semester 3, semester 4 kita baru ke prakteknya. Kan kalau yang alumni SMK misalnya, tamatan SMK sudah pernah memegang mesin bubut, mesin fresh misal, beda sama yang SMA, tidak pernah sama sekali memegang. Nah, di semester 1, semester 2 itu dikasihkan teori dan teori. Kemudian nanti baru bisa pelan-pelan memahami. Tentu ya, karena basic di awal kan masih belum ada tentang mesin. Jadi mau tidak mau harus lebih giat belajar lagi tentang mesin. Karena selama 4 tahun ya, 8 semester ini bakalan menggeluti yang namanya mesin, ilmu mesin. Maksudnya yang apa? Yang pada telat lulus itu banyak anak siapa? Atau kalau menurut saya ya, kalau di akhir ya biasa saja sih. Kalau udah di akhir tidak ada, semisal ini yang telat lulus, oh ternyata rata-rata dulunya SMA. Enggak. Cumannya pas di awalnya aja. Iya, pas di awal perlu penyesuaian itu sebenarnya. Ya, ketika di semester 1, semester 2 kok kayak nggak nyambung gitu. Ada beberapa teman saya juga yang tidak tahan. Maksudnya ini bukan bidang saya sebenarnya, tapi dipaksakan untuk masuk. Akhirnya di semester 3, semester 4 dia menyerah karena memang bukan jurusannya, bukan passionnya di mesin. Akhirnya berhenti, pindah ke kampus lain dengan jurusan yang lain gitu. Butuh tekad yang kuat dah. Niat di awal memang benar-benar mau menyelesaikan studinya di jurusan mesin, harus sudah mantap di awal sudah. Alhamdulillah ya, karena memang tugas akhir skripsi saya memang di jurusan desain simulasi ya,
analisis seperti itu, saya direkomendasikan dosen untuk studi lanjut ke luar negeri, khususnya di Thailand. Kenapa? Karena memang ilmu simulasi itu untuk sekarang ini ya lagi trending di bagian mechanical engineering ya, jurusan mesin itu memang sangat dibutuhkan. Masih jarang ya orang yang ambil basic simulasi analisis. Untuk ya saya direkomendasikan dosen, kebetulan dosen saya punya kenalan profesor di Thailand. Alhamdulillah saya sudah diterima di sana, tapi untuk beasiswanya masih nunggu kesempatan dulu, masih nunggu pengumuman apakah nanti diterima sebagai kandidat penerima beasiswa atau tidak. Tapi untuk kuliahnya sudah diterima, alhamdulillah. Karena dulu saya waktu SMK ya, ketika mau masuk perguruan tinggi, kenapa saya pilih di UNY? Karena dibandingkan dengan jurusan mesin yang di daerah saya, universitas di daerah saya itu, dilihat dari fasilitas, itu UNY sangat lengkap, malah lebih lengkap dibanding dengan tetangganya. Iya. Beberapa mahasiswa seperti tidak ada, hanya UNY yang punya.